Tuhan, selamatlah keluhku dari berlekah rasaku, lari keluhku, suari rasai, lalapkan aku Mari sepuluh kelas kita foto. Mengungkapkan keluarga murid yang riwayat singkat dalam pesan sulang kita. Mantan keluarga dipersilakan kami. Cheers. Ya, shalom. Shalom. Kami akan menceritakan sedikit riwayat singkat daripada Bapak keterangan kami ataupun pulang dari Tabita. Jadi kalau diceritakan sebenarnya bulan ini sekitar September tahun lalu terkena serangan stroke. Selama ini bulan ini soal kesehatan dia luar biasa mendapatkan berkat dari Tuhan, jadi nggak pernah sakit sama sekali. Baru September tahun lalu dia sakit dan stroke. Pada waktu itu stroke itu pun menurut kami sebenarnya cukup berat sebenarnya karena dia ada di posisi di batang otak. Tapi luar biasa Tuhan memberkati Bulan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mulai merawat Bulan. Jadi Bulan pulih, bisa kembali lagi berbicara seperti normalnya, jalannya pun sudah mulai membaik. Jadi kalau boleh dikatakan secara kesehatan, prognosisnya pun bagus banget untuk usia dia. Tetapi pada waktu tanggal 26 kemarin, 26 Juni, sebenarnya Bulan ini tidak ada keluhan apa-apa. Bahkan untuk kesehatannya, dia bilang sama kami, yuk aku dibawa berenang ke Ancol supaya aku lebih bergerak lebih cepat lagi, tangan dan kakiku pulih. Baik pulang tanggal 27 kan gak ada kegiatan apa-apa karena aku katanya ke aku gak ada pulang, jadi kita siap. Jadi kami sebenarnya sudah mempersiapkan hari Jumat itu kami akan berenang dengan Bulan dan Karo ke Ancol. Jadi pagi-pagi bangun pagi seperti biasa, memang kami dua Karo dan Bulan yang kami rawat yang sakit. Jadi saya bertugas merapikan, merawat Bulan, memandikan, kasih makan, memberikan obat, semuanya pokoknya sudah semua beres. Sudah dia duduk di bangkunya masing-masing. Saya berangkat, saya bilang pada Bulan, gimana kondisi lu? Ada yang keluar nggak? Nggak ada. Jadi lah saya bilang, gimana aku kacau kita? Ya belum kacau kita. Ada yang belum merasa tidak? Nggak ada, bagus semua, puji Tuhan. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu ya Bulan. Ya anakku, ya aku berangkat kerja. Jadi tidak pekerjaan sebenarnya tidak ada pilihan waktu juga. Karena memang aku tinggalkan dengan kondisi sadar, baik, tidak ada keluhan. Tiba-tiba anak kami Tabita sekitar jam 4 sore dia telepon saya karena saya lagi rapat. Saya angkat, saya tanya, bisik-bisik ada apa nih? Bulan sakit mami. Sakit apa? Saya bilang tadi demam sama muntah. Loh kok bisa? Ada apa? Saya
sempat saya video call sama Karo dan Bulan, bagaimana masih kuat ya? Kalau kuat, ya kalau udah nggak kuat langsung aja ke rumah sakit di tempat saya bekerja. Memang biasanya Bulan ke situ berobat. Gak kuat, kutimai saja kan aku, kata Bulan itu kan. Ya sudah, kalau gitu ya Bulan, udah. Jadi yang saya rapat kebetulan agak panjang, jadi saya balik. Kita telepon lagi sama adik kami, Nyonya Joko Dito. Ini Bulan sesak loh Kak. Oh iya sesak, ya udah. Kalau gitu bawa aja ke sini, langsung aja kalian. Kalau sesak, dan Kak bilang, enggak apa-apa. Saya video call sama Bulan. Gimana Bulan? Masih kuat Kak? Masih nggak? Tunggu aja Kak. Ya sudah, kalau kayak gitu, pertolongan pertama coba ke rumah Caca. Karena memang selama ini kalau Caca juga suka sesak, coba ke rumah Caca dulu pinjam oksigen. Sambil saya bawa dari rumah sakit juga oksigen. Lalu adik ke rumah Caca bawa oksigen. Tapi selama nggak ada di kafe, tunggu sampai lagi dari selang, saya juga tiba di rumah. Saya lihat Bulan tuh memang sesak itu. Saya bilang gimana Bulan? Saya pasang oksigen, Bulan bilang sudah enakan saya, sudah enakan. Ada keluhan Bulan. Dada berdebar-debar. Dia cuma bilang dada berdebar-debar. Dia nyeri, saya bilang enggak ada sakit di dada, enggak. Wah, jangan-jangan ini parunya pneumonia, saya pikir. Karena memang Bulan kan perokok berat sebelumnya. Jangan-jangan ini pneumonia, saya bilang. Jadi gimana kita ke rumah sakit kita? Nggak usah, aku tidur aja di kamar. Dan kalau kena AC, gak enakan. Jadi kami bawa ke kamar, tidur dengan oksigen, ya. Itu dia merasa lebih nyaman. Tapi feeling saya kok gak enak gitu ya. Jadi kan saya setiap jam bangun, lihat kondisi Bulan, kamar-kamar dan Bulan masih bagus. Saya ukur saturasi oksigennya juga masih bagus, bukan? Sampai akhirnya saya bilang jam-jam 3:30, 4 sama adik, karena adik saya suruh tidur sama Karo dan Bulan, kayaknya nggak berkurang di sesaknya Kak. Sesaknya Bulan, yuk kita bawa aja ke rumah sakit. Karo bilang, enggak, bapakmu sebentar lagi juga enakan. Enggak Karo, ini sesaknya kayaknya nggak nyaman merasa. Nanti takut kecapean dia, gitu kan? Udah jadi kami keluarkan mobil, kami bawa Bulan. Di perjalanan sesaknya Bulan tuh kami masih bisa ngobrol. Jadi Bulan itu dalam kondisi sadar dan bisa ngobrol. Jam berapa kita sampai? Aku sebentar lagi Bulan. Aku sesak sekali. Semua aku bilang sama adik kami Dito, Dek, belokkan ke Royal Progress, kita atasi dulu sesaknya. Sesudah ini baru kita tahu apa penyebabnya, baru kita rujuk kemana nanti kita mau rujuk. Begitu nyampe di Royal Progress, Bulan memang sempat seperti, ya kalau kami bilang mungkin di situ Bulan sebenarnya sudah dipanggil gitu kan. Jadi seperti gitu, dia narik napas seperti kami saya dan adik seperti yang Bulan gitu kan. Tiba-tiba tersadar lagi, iya aku gak kenapa-napa. Tapi dia sesak, akhirnya dibawa, dokter bawa Bulan. Jadi ditangani sama dokternya, semuanya. Kenapa dok? Dokter curiga apa? Saya bilang, saya juga orang medis sebenarnya. Dokter curiga apa? Ginjal bu, katanya. Ginjal. Selama ini ginjalnya bagus. Karena memang sebulan sebelumnya kami cek ginjal itu bagus. Bulan bilang, aku kenapa nak? Kamu gak Bulan? Tenang aja kan? Tenang, tarik nafas saja. Jadi cenderung haus itu. Tapi saya tanya, dadamu gimana Bulan? Yang saya takutkan adalah serangan jantung memang. Dadamu gimana? Enggak, aku cuma berdebar-debar. Begitu dia masuk, dipasang semua alat monitoringnya, saya sudah mulai melihat gambaran jantungnya. Tuhan, saya pikir ini serangan jantung sepertinya. Saya tanya sama dokter, dok, ini kenapa? Bentar ya bu, rep sama botol langsung belum keluar. Tapi saya sudah mulai curiga, serangan jantung. Saya udah mulai ketakutan juga saya. Serangan jantung, saya tanya sama dokter, dok, di sini ada PCI-nya, ada alat ya, ada, tapi belum kerja sama BPJS. Menurut saya tapi saya pikir itu kan harus cari rujukan. Sambil saya tadi ngomong sama Bulan, untuk ada dari Keisha dan Bapak Keisha datang, mereka dampingi Bulan, saya cari, datang ke dokternya. Begitu dia datang, Bu, maaf, ini end-stage serangan jantung. Saya lihat langsung laboratoriumnya, begitu saya kagetnya, engine jantungnya naik semua. Saya cuma bilang, Tuhan tolong Bapak saya, Tuhan tolong Bapak saya. Saya benar-benar shock banget melihat ini, baru kali ini saya rasa saya panik dengan kesehatan Bulan. Saya bilang, Tuhan tolong Bapak saya, karena saya tahu banget di situ untuk langsung pasang ring pun sulit sekali gitu, langsung mereka terus, dok gimana? Langsung cari rujukan. Jadi saya teleponin semua rumah sakit harapan kita, saya teleponin teman saya di sana,
Cengkareng saya tahu teman-teman saya di sana, RSPRI pun saya pakai jalur karena saya perawat, saya jalur pakai jalur organisasi saya, PPRI, saya minta mereka semua untuk bisa terlibat, gitu kan tanpa saya dirujuk. Akhirnya semua saya pakai jalur ketua PPRI saya hubungi dia, terus mereka bilang, Bunda Kalia siap kirim, segera bawa bapak, gitu kan. Saya bilang siap ya, yang mana aja yang Ibu mau ke harapan kita silakan datang, kami siap. Ibu mau ke Cengkareng juga kami siap, RSPRI siap semua. Yang penting bapak bisa dibawa. Saya datangin pulang, ya, dia udah 9 terus tiba-tiba saya dipanggil sama dokter. Dokter bilang, Bu, bapak harus ditugasi, harus masuk ICU. Lakukan yang terbaik buat bapak saya, intubasi, yang penting stabil, siap dirujuk, saya bilang. Tapi ternyata waktunya semua rumah sakit siap terima dia, tapi Tuhan bilang dia disayang sama pulang. Maka akhirnya pulang di resusitasi semakin turun. Akhirnya pulang pergi meninggalkan kami. Dan itu yang membuat kami shock semua adalah karena dia sadar, dan yang seperti mencuri datangnya kami itu, dia sadar, dia bisa ngomong, dia masih bisa tadinya ngomong sama saya, bukan? Tapi ternyata waktu Tuhan panggil dia, sehingga akhirnya begitu dinyatakan meninggal tanggal 27 itu jam 9 pagi, dan anak kami Cynthia juga sudah diusahakan ya Wi. Iya, saya tahu, saya bilang, saya lihat sendiri ya usahakannya, tapi kita nggak sama apalagi dia gitu. Jadi itulah yang menjadi akhirnya pulang kembali karena Tuhan. Pulang itu merupakan orang yang buat kami bapak yang luar biasa. Dia adalah seorang supir taksi, kan dia punya anak 5. Bayangkan berjuang di tanah Jakarta ini untuk membesarkan kami semua menjadi seorang pekerja. Mungkin beberapa orang tua yang ada di sini bisa melihat bagaimana perjuangan seorang bapak kami yang merangkak dari bawah supaya dia bisa punya harga diri. Seorang supir taksi yang mencoba membangkitkan harga dirinya lewat anak-anaknya. Itu yang dilakukan berjuang, dan kami pun anak-anak, karena tahu kami bagaimana pengorbanannya. Dia orang yang tidak pernah mengeluh. Ternyata setelah saya diskusi dengan bukan jantung saya, yang membuat pulang dia merasakan nyeri dada itu adalah karena dia stroke lagi. Jadi otot jantungnya itu sudah mengalami penurunan karena stroke. Jadi tidak merasakan nyeri, hanya merasakan berdebar-debar. Dan itu yang membuat kami semua anak-anak, adik-adik juga mungkin mereka terpukul karena belum sempat apa-apa pun juga, tapi memang dia luar biasa mempersiapkan keberangkatannya. Akhirnya jadi bibi kami semua. Dia sempat berbicara sebelum dia berangkat, dia sempat bicara dengan ibu kami, ngobrol suatu hari di rumah, ngobrol dengan anak-anaknya semua, menceritakan termasuk kerinduan dia. Selalu memang dia bilang kalau dia dipanggil Tuhan, selalu ingatkan saya. Dan terakhir pun dia dengan mama dia bilang, aku kalau nanti aku dipanggil Tuhan, salah satu kebanggaanku adalah aku kembali ke tanah Karo, aku kembali ke tanah ingat musuhku Daud. Aku merasa di sana, mama marah waktu itu. Aku enggak, aku di Jakarta. Di bagian Pak, berarti nanti kita mungkin berpisah sampai disatukan kembali. Tapi aku mohon ke Lampung, aku ingat mantanku bahwa tadi aku kadang Karo Jahde pagi-pagi siang pulang. Aku bilang itulah yang menjadi kami anak-anak kehilangan sosok bapak ini di tengah keluarga. Seorang imam, kalau soal firman Tuhan, saya tidak harap dia masih bersama Yesus karena dia menguatkan kami selalu. Soal ada dia orang yang sangat menghargai adat Karo, kepada berbincang tentang adat Karo, tentang kehidupan, apalagi saat dia selalu orang yang menguatkan. Dan itu yang menjadi kebanggaan kami anak-anak bahwa bagaimana aku bapak. Nanti September, tanggal 15 September dia adalah berusia 80 tahun. Tuhan tidak mengizinkan kami membuat acara untuk dia. Dan kami juga disepakat waktu kami kesempatan berdoa Cynthia juga 80 tahun pulang. Tapi kata Tuhan, waktuku yang terbaik. Jadi pulang meninggal dalam usia 79 tahun. 3 bulan lagi 80 tahun dia meninggalkan
kami yang dari Bangun, darah Bangun kami ada 5. 1 darah Purba yang Bulan sudah asuh dari kecil bersama dengan kami, dia sama dengan kami. Jadi Bulan ini juga punya cucu jadi 4, 1 dari Spirit, dari Guru Purbanya, dan dari kami Bangun ini ada 3. Jadi kami dan Bapak saat ini kami ada bersama-sama dengan bibi kurang Bapak semua dan keluarga besar dari Mama juga semua dari sini. Jadi ini yang menjadi satu riwayat Bulan, dan Bulan yang kemarin diliturgikan di GBKP Tanjung Priok, kami bawa kemarin di sana dan dia dikebumikan di Batu Karang di tempat pusungnya apa namanya? Dabo. Sesuai dengan amanat dia, kami mencoba keluarga memenuhi itu semua walaupun berat buat nanti. Bayangkan cuma bisa seminggu, tapi kami percaya ada berkat Tuhan buat kami boleh mengunjungi Bulan lagi di sana. Itu yang mungkin kami bisa ceritakan, jujur. Jujur, maka keluarga memberikan riwayat singkat Ustaz Mulang Kapitan. Sebelum dibawakan renungan singkat oleh Pendeta Malu Sumunina, berdiri kita
golongan Batak Krina Perpuluhan, juga golongan Batak Krina Perpuluhan Singapura, sebagai Perpuluhan Siap JKT. Agenda kami tulis Krina mewakili kalau kau perlu lawan saya supaya jiwa senang dan tugas telah kita buat rumah, maka kami pengertian lanji peristiwa pada diri. Jadi boleh kena kami pengertian bersama Meritus beristilah dengan enggak go si 3 kali kan kita jumpa mereka. Saya akan mereka puji Tuhan, seperti masih yang boleh kita kenal. Ini udah yang ke kurang itu, ya mungkin udah beberapa kali kita ketemu, mulai dari bulan kita nggak ada di SD Bandung terus sampai pada malam hari ini. Dan bagaimana begitu banyaknya kata pengampun, kata pergegel di pesan baru Krina keluarga. Tapi ya di aku bagaimana sih pergegel pengampun membangun hari puasa saya pernah ingat dulu mungkin lupa bang bagi berbantuan sangat kampot ya bagi memang sangat cekante bagi dia. Jadi kalau orang yang sedang berduka bagaimanapun juga ya kan yang kita kenal itu adalah memori orang yang kita kasih. Jadi walaupun semua begitu banyaknya, mulai dari runggu, bisa runggu itu pun begitu banyak yang diberikan kata pergelaman pada Krina keluarga, begitu juga kebaktian dari runggu, begitu juga malamnya kami lagi lanjut dari PDK sektor lanji, itu sudah banyak. Seharusnya secara pemberian pengejapan itu, bergegel itu seharusnya sudah kita buat, tapi aku yakin ini mungkin ini berat karena memang situasi sekarang yang inilah yang membuat suasana memang tidak bisa seperti itu. Tapi Tuhan pun dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 untuk segalanya ada masanya, untuk semua yang di bawah langit ada waktunya. Jadi sekarang waktunya kamu Krina keluarga lagi berduka, lagi sedih. Bukan kita yang atur, bukan kita yang membuat itu. Sekarang saya mau sedih, besok saya mau bersuka cita. Gak bisa, kita gak bisa membuat semua itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi dalam firman Tuhan pun sudah dikatakan semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan sekarang pun inilah waktunya kan memang sedang bersedih gitu. Udah beberapa kali kami sebelum pun kita mengadakan penghiburan dari sektor lanji, kami penonton, begitu juga pengurus PJJ. Begitu kan datang pertama kali sampai di rumah, kami langsung datang pada malam hari itu untuk menanyakan, untuk melihat buat situasi itu. Tapi mereka menurut kami kan sehat-sehat, tapi berbagai sedih dengan karena wajar berbagai masalah sana kamu berkoordinasi jumpai kami nakak dengan ilmu bagaimana Nari Tabita si kota 2 periode yang berdua 10 tahun labo sitik yang masih dekat, tapi labanci menghindari nanti rumah sedikit. Mama Tabita pun dia bercerita, pas kami sore sana kami baru nangis sama Tabita. Kami baru saya nangis, kami berpelukan, ingat pulang-pulang gimana. Ya kan, jadi yang diingat itu adalah memori semasa bulan masih ada. Wajar, puluhan tahun kan sudah sama bulan. Ya kan? Terus nggak mungkin lah sebulan sehari semua itu bisa lupa dengan pemberian kata pendidikan, dengan kata penghiburan saat itu bisa lupa, nggak mungkin gitu. Aku pernah alami hal itu juga. Jadi itu nggak gampang untuk melupakan saat itu juga. Jadi di saat kamu pulang, saat kamu melungat, jujur manfaat Krina keluarga kan seperti
Karena selanjut acara mari berikan pujian kepada mulia. Pertama-tama senyalakan dulu mantuan ibadah, sebab tugas waris cerdas burung kita tugas rumah rumah beda. Mereka kata untuk keluarga bangun negara. Dari kursi untuk khotbah pada tanda, aku tinggal nambah-nambahin saja ini saja. Sebab bukan jelas negerinya dikatakan pada tanda lain. Jadi waktu kita ke Pulung Iwas SD bangun bukan peserta. Jadi makam nade kami belum karo tentu bagi kata perbedaan dan apa itu ya lebih belum nambah bisa sebab pas ibadah punya katakanlah foto surat begitulah. Jadi makam nade kami nade karo mungkin si paling dekat selama ini. Jadi ada model bagian pernyataan adalah seter tiga di apa badan taras ibadah. Memang punya pernyataan kamu masih sakit usur, tapi lebih apa jadi generasi terbaik berang-berang orang sedikit kan itu bagi apa desa-desa pun berbagi-bagi. Maka kita keluarga bangun memang hari raya perdana kaum sedih tetap bersedih. Tapi nanti berbarang si dapat sedih. Saya katakan nanti kita memang bahwa ada berjuang mulai dari sudut taksi sampai jalan sepeda. Sedang tidak kasih sayang orang tua menghina anak-anak. Sedang si perlu dicatat dulu. Jangan bagi kami dan keluarga, bagi nanti berkaro bagi istri kena terperlukan dan diganti kami berikan pengabul mana di kau. Tapi kami dan keluarga bersada ukur dulu. Karena ya memberi kasih sayang kita. Bagaimana cara sih bawa wujud? Wujud, ibas kesempatan yang kami jeda merana ibas kategori mulia, ibas sektor saya, sektor siwa, ras ikut kerjaan ade, ibas klausen bapata, ulang kita ibas 3 minggu sebelum lewat. Adi ngerana kita pernah materi mungkin saja murah kita tetapi ceda kita kan lanai banci sih orang tua tanah lanai kita banci jumpa lanai begini dulu nadaran tapi adina si ida pas pustaka si badia ada materi kita asal bisnis ini Jangan untuk juga pengarang-arang bapak Taida, tapi pulang kita mulai pas ngarang pas masa inari
Bagi itu selama ini tapi kami harus berdia kontrol rumah sakit. Jangan kami memberikan si terbaik. Kami berikan si terbaik karena perawatan dengan orang tua sebelum dan duit. Jangan nggak yang diberikan bebas. Kelas POD kita kan bawa mama dan buat barang maka bunga dan kembali bentuk bunga itu membantu kami rasa di kami bagi perspektif bersebapa kerina kuatap situlung kita keluarga aku bagi situ ada sekam kerina. Jadi ada untuk bunga buena 250.000, pasai tunai terpukul 330.000, maka jumlahnya 580.000. Ada pasuk-pasuk pergedek membantu. Dari buena tapi bagian pergedek telah Tuhan dibatasi apa itu membantu. Telah menggedek tampilan bersekau senama naik reaksita. Sebab sadahal dalam hari tumbuh duit panjang umurnya serta mulia ini terus. Buketang umur mama dan duit dan si 10 tahun. Bagi bespuin mereka di hasil umur. Sebab begini ku panjang umur dari si toto takai. MK membantu mami bagi kami kirina mungkin tetap Tuhan si menikam bas bagian dari situasi bocor. Ya, KTP sektor dari Mamre, program Mamre ada beberapa media yang kami kumpulkan dari sekretaris sampai 9 itu juga dari ibu-ibu ada sejumlah 710 itu ada kami. Ya, kami itu dari Korea ada tanda kasih juga dari sektor 1 dan ke 9 berjumlah 755. Dari maksud atas 10 tiket diungkapkan pujian ibas guru KKR Tanjung Priuk ras guru KKR Gunari Manham Pina guru KKR Mari Makan. Guru KKR kan guru murid. Merasa guru.
Pandu, Guru KKR, Tanjung Priok, Ras Kubu. Dari masuk kita IBAS nomor 11, kata bergeger IBAS pengurus PJJ, sektor sadar, sesiwa, ras diakonia lembut, pengurus PJJ sektor Lanji, mewakili Bapak Nola Sitepu, diakonia lembut, diaken Nade Yestian sendiri, bendahara diakonnya, lembut, diaken Nade Arsen. Jujur, katanya kita kami mewakili sektor sadar sesiwa Karo Dinginan. Dingin. Karena kita harus doni kematian ini kan memang secara manusia tidak terserah, tapi memang belum akhir untuk kematian itu. Kami saya dimana tergulang keluarga bom dalam kedua ku batu karang dan khusus nadamu jeda dari tahun jeda tahun depan kerja tahun baca cakap mudik dalam kedua kuburannya di jeda di sana kata dibatas buat kami membantu taruh sebuah kuat sana kan manusia sudah dan dibatas juga kami segala upaya boleh dilakukan itu, tapi kain tidak dipakai. Enak. Kita belajar, kami lapas terabul taruh. Beda, kalau belum terang-terangnya, selalu dikasih mau gini. Kami mewakili dari Diakonia Ubud mengucapkan berduka juga besar. Terakhir sama bola itu pas waktu program Diakonia Ubud Natal sakit menanggung ya, kami ke rumah. Bola itu juga semangat banget walaupun Natal itu sederhana, semangatnya penuh sukacita. Terus kami juga bilang kalau bisa orang cepat ke gereja sama Karo biar tambah semangat. Jadi mantan Karo yang kami rasakan ini sudah 14 tahun yang lalu aku rasakan patah sayap itu memang sakit Karo. Walaupun nggak berdarah itu sakitnya luar biasa. Sampai sekarang mungkin masih kurasakan ya Karo juga baru sebulan yang lalu pasti juga masih sedih ya Karo ya. Untuk kami Bu adik kita 18 tahun lalu juga aku merasakan kehilangan seorang bapak yang sangat berarti ya, sama kayak Kak tadi juga bilang itu memang bapak ini orang tua laki-laki ya, kalau perempuan itu cinta pertama. Jadi kami keinginan keluarga tetap semangat, jalan masih panjang ke depan, jaga kesehatan akan terus. Di sini ada ayat Alkitab dibuat dari Mazmur. Buena Salerita 260.000, Kebun Bawang Lit Buena 660.000, Bahari Lit Buena Salerita 140.000, Sunter Lit Buena 520.000, Sungai Bambu Lit Buena 650.000, Swasembada Lit Buena 335.000, jumlahnya 6.710.000, Restu Bunari Lit 480.000, BGP Tribunal
penambahan di Bas Diakonia Lumbun Buena saya juga total materina 2.250.000 KGP di Bas Diakonia Nari dengan keluarga silakan Bapak kita 500.000 KGP Diakonia keluarga Joko Purba 500.000. Jadi kalau perlu sampai masuk di Batak Tuhan sih masuk kita terima sehat wujud. Udah selesai kan? Mereka di atas bakal malu sebenarnya enak di atas gitu ya, di atas semua iya ya. Membantah Rina si Tugunari hari ras kita jadi kan Rina mundur kesempatan Rina salam ke Joshua membantah Rina
seperti khusus membantu keluarga kabar Malik Negara. Dari kami Jenda, Kurang Senadu, GPKP Tunggungan, kami si mewakili dan kata pertegur membantu Rina keluarga. Terus menurutkan dulu kronologi orang tua Anda, kami maka cukup luar biasa ya. Kaisi melakukan itu, mama itu sekali karena bagaimana yang berjumpa semua media, bikin damai daerah kedua ada tutur kami untuk bikin Wina maka sungguh kita terbagai seperban mama kita almarhum berbangun, maka sungguh ini jangan bikin berbangun lagi dan saya butuh hidup dan saya besar maka Nina mama bangku beri Nina. Jadi, maka jenari mama itu cukup akrab kan, aku secara pribadi, tugas gua sifat pribadi namanya, maka KIP lah kita biar aku rana nuri mana. Jenari sikuter na mani lebih kurang sehat daripada dalam kita menjalani kehidupan ini. Ada sih tidak kali itu dalam tentu. Lalu apabila orang tua, lu berbatasnya umurnya, ada subuh kita sadar. Asalnya cuma pas, lain si pas. Maka si tentu si pas itu, si tuhuna, sino itu lu bentukan. Ija ibas akhir, kedua mama ngubah besar badannya, janjinya, ras Tuhan. Harus disadari, tapi selalu kita manusia, lah segampang kita kalau kerja sebagai perubahan, ada proses itu hal wajar. Saja kerja, mari kita berproses arah iman ini kita. Belakang kain di sini kata itu sekarang, nulis lewat saya itu terjadi. Kain dinilai bahwa aku yang saya arah perbuatan bapak beliau dan selamanya ke aku yang bisa berjumpa dengannya jika baik. Kalau itu yang sudah kita dapatkan, lanai bersiap latih kendala di kedua nega. Ini ada apa itu? Gunakan kita harus turun ke gereja. Gunakan kita harus turun pulau. Gunakan kita harus turun menghidup kita di barat. Belakang arah sini ngasih kita kalau sebagai berbuana. Jadi pemilu masih terakhir itu maka kita bisa cari melaku para pemulih tanah terakhir. Mudah-mudahan hari ini bagaimana yang bisa bergerak, maka harus kita masuk pada penghujung Tuhan. Jenari mani itu perlu kerja. Hadirnya nilai si lewat jelma ia masih lagi nak ukur mudah karena bukan ditentukan dulu nanya, tapi disyukur doa itu anak dan tidak pasti adalah perahu. Tadi begini, karena bapak ini bukan dia dari mama, kami yang dia dari mama, tapi kami yang bersedih, kami yang lebih berkehilangan. Bagi tadi yang tidak boleh, tapi inilah kita harus. Air tidak ini sih penting. Ini nanti iya. Udah kalau turahan dari mama. Singgung dari kita, lahirnya kita pernah terhadap Tuhan. Mengam, kalau kemarin itu guna uang, tetap sebasnya teman tu segala ni. Sampai harus perlu dijadikan paksa ida tentu mau kita dan keluarga pasti ada beda dengan sebelumnya. Pasti itu hal wajar manusiawi. Jika kita harus perlu, karena juga kita terlola-lola, jenari ngasih pada jenari dulu nega. Jadi kita harus kami perlu penting kami maksud melodi. Saya terdengar pasti boleh dengan bantah arah tanda kata. Kami di bahasa saya 41 ayat 10 dia berbeda. Ulah dia, sebab aku tak pesta, aku tak dibatani.
nota pula ada itu alu usapa kita jangan aku makan jaka dulu bukawan kita jangan kupilih ini jina Tuhan membantu kita tambah malmegana pas kita terima si Mei. Jadi lagi kebiasaan asal kita berfokus dengan Tuhan sebab kita batas-batasnya tapi kita berfokus langsung kepada Tuhan. Maka dibagi tiga waktu selepas di JKP kami akan diakonia dulu. Jadi tidak ada kan ada penambahan berbunga si pertama kali Mami kalau Talita sebagai teman keluarga sejenak kami Bapak Talita Serenari sejenak kami keluarga Joko Purba. Jadi ada 900.000 ada bulan itu sedikit sampai bina tapi ada adalah contoh perpuluhan Mas Tugu Nadi pas tanda bahwa Tugu Lestari Priok sebenarnya dengan Masukah Masukah. Jadi dari sekarang kalau kedua Shalom untuk kita semua. Hari ini aku berbicara mewakili DPR. Pertama mohon maaf kalau kami yang berbeda dan sebutkan saja. Ya, untuk keluarga dan kita semua malam hari ini kita boleh mengenang dan mengingat kembali perjalanan akhir sebuah perjalanan kehidupan di dunia fana ini. Seorang suami, ayah, hilang, seorang sahabat, maupun seorang saudara seiman. Kematian bagi orang percaya bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan ulang boleh menempati tempat yang sudah disediakan Tuhan sebelumnya buat orang-orang yang percaya. Kami yakin bahwa ulang adalah orang yang baik. Ulang semasa hidupnya adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, mengasihi keluarga. Dan itu bisa terlihat aku ya belum terlalu begitu mengenal Tuhan, tapi yang aku tahu beliau rajin ke gereja, untuk kegiatan-kegiatan gereja. Dan di beberapa kesempatan ketika ada kegiatan keluarga bangun sempat bertemu dan berbicara ringan-ringan bersama dia. Dan dari situ bahwa kelihatan beliau adalah sesosok seorang yang baik. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 16 berkata, berbahagialah orang yang Tuhan menghargai orang yang meninggal di dalamnya. Jadi kata berharga itu ya mungkin buat kita terkadang sepele, tapi kata berharga itu mungkin sebuah ungkapan yang memberikan kita kekuatan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Orang yang benar hidupnya berharga kematiannya di dalam Tuhan. Kenapa bisa aku bilang berharga? Walaupun aku belum begitu mengenal dengan Tuhan, aku bisa dilihat dari kisah hidup, terutama kakak yang ada kita maupun adik kami, Dino. Aku boleh mengenal kehidupan pelayanannya, aku boleh mengenal ketika kakak dan Dino boleh berkesempatan melayani gereja, terutama untuk Dino di mana waktu masa mudanya dia berikan untuk selain menata masa depan, dia juga menata waktunya untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memperhitungkan. Dan dia bilang orang yang baik yang boleh mendoakan keluarga sehingga anak-anaknya boleh bisa sampai sekarang. Jadi aku percaya
keluarga boleh dipulihkan hari lepas hari, boleh kembali menata kehidupan, memandang kasih Tuhan, percaya bahwa setiap hari adalah rencana yang baik dalam Tuhan buat keluarga per keluarga. Untuk kakak juga ya, terus menjadi suara terbuka, suara Kristus yang terbuka dalam kehidupan hari lepas hari. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk bukan melayani di depan, bukan dengan tangan dan tenaga kita, melainkan dengan doa dan keinginan kita. Hari lepas hari, membuka hati, membuka diri, melalui sikap hidup, sikap hati yang terbuka pada orang lain biasa. Jadi, aku terus berharap kakak keluarga boleh menjadi surat Kristus yang terbuka dalam kehidupannya hari lepas hari, dan apa yang sudah diajarkan bulan semasa hidup ini juga boleh diteruskan di dalam kehidupan kakak dan keluarga. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, dan aku percaya firman Tuhan juga bilang bahwa dalam 1 Korintus 7 orang benar yang hidup dalam jalan lurus, berbahagialah keturunannya, berbahagialah anak-anak sesudah dia. Jadi bulan sudah melampaui itu, dan percaya keluarga akan menjadi keluarga yang berbahagia. Untuk taruh berusaha untuk tersenyum, dengan berusaha tersenyum itu boleh menjadi berkat pelayanan taruh buat keluarga, terutama buat jemaat di sekitar, sehingga taruh boleh memiliki kekuatan dari senyuman yang berusaha taruh lakukan. Yakin percaya Tuhan Yesus tak setia menemani taruh hari lepas hari. Dan kepada keluarga, biar kiranya terus mencurahkan kasih sayang kepada Karo, menemani Karo hari lepas hari, supaya Karo boleh bersyukur atas apa yang pernah Karo ajarkan pada anak-anak keluarga, sebagian dari masa kecil maupun sampai dewasa. Sehat terus Karo, berusaha tersenyum, biar Tuhan yang menemani Karo hari lepas hari. Si Baren bas aku nari untuk keluarga, Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga hari lepas hari. Dan dari Ruku juga banyak mengucapkan terima kasih untuk protokol kami yang sudah memandu acara meriah. Akan ada Selasa Kurban. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini kan. Tampil beda hari ini protokolnya, puji Tuhan. Dan kepada kita semua jemaat Tanjung Priok dan GKP Tugu yang sudah memberikan waktu terbaik untuk menghadiri ibadah ngabuli, memberikan kekuatan terutama pada keluarga. Dan kami berterima kasih juga kepada Neta yang sudah membawakan renungan, biar renungan tersebut boleh menjadi kekuatan terutama untuk keluarga, untuk memandang hari-hari ke depan yang lebih baik. Dan terima kasih juga untuk orang tua kami, Saitun, yang sudah memberikan pujian sehat-sehat. Orang tua kami Saitun boleh menjadi berkat buat kami semua dari semangat yang Saitun lakukan. Juga kami berterima kasih untuk kata pertemuan dari Ketua Diaton Pastor Emeritus yang diwakili oleh abang kami Ketua Bapak Jennifer Bangun. Dan berterima kasih juga pujian yang dibawakan oleh Panus Muria untuk Tanjung Priok. Juga untuk kata pendengar kategorial yang diwakili oleh Abang-Abang Masikal Amri dan Nani Kris Binti Muria. Juga kami berterima kasih untuk kata pendengar Bas pengurus PJJ sektor 1 sampai 9 beserta Diakon Rumpun yang pengurus PJJ diwakili oleh Bapak Nawasi Tepu, Diakon Rumpun oleh Diakon Nangge Sekial sendiri, dan Bendahara Diakon Rumpun yang ada Arsen Situpu. Juga kepada pujian Mamre baik Tugu maupun Tanjung Priok yang selalu menyala, terima kasih untuk pujiannya. Juga kepada kata bergeger dari BPMR Tugu beserta dengan perpulungan Tugu, jemaat Tugu, dan terima kasih juga untuk pujian dari guru-guru KKR dan pengurus baik Tugu maupun Tanjung Priok yang sudah memberikan pujian. Dan selepas ini
akan ada pujian dari sektor Ranci dan doa penutup dan doa program yang dibawakan oleh Ketua Bapak Riko sendiri. Juga kepada multimedia, senior dan organis, juga kepada keluarga yang sudah menyediakan snack yang akan kami nikmati selepas ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jujur. Jujur mah BPNR Tanjung Priok Singo Beken kata bergeger. Dari masuk kita acara selanjutnya engkapkan pujian ibas PJJ sektor Lanji hari. Hari PJJ sektor Lanji depan kamu.
Bujur Mas Sektor Landi. Sehat-sehat kita terima ya Sektor Landi. Dari acara selanjutnya, keluarga Nabawi, Ranan, Pertulungan, dan sekali keluarga biar nggak monoton. Ujian kita keluarga Nari. Keluarga Nari. Ya, jujur sebelum kami keluarga mungkin ada beberapa nanti yang mau berbicara, tapi saya pertama-tama mengucap terima kasih dulu. Bukan berarti pujian yang lain tidak bagus atau tidak menjadi berkat bagi saya, bukan. Saya berterima kasih buat Sektor Landi. Pujian ini dinaikkan dengan luar biasa. Kenapa perkuat disiplin ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kami? Karena kalau boleh cerita bagaimana dia orang yang boleh katakan masa mudanya, masa hidupnya itu bukan orang yang apa yang dibilangnya, bukan orang yang bagus-bagus aja. Bayangkan orang jalanan, ya kan, orang yang bekerja keras sebagai kuli, boleh dibayangkan kan bagaimana kerasnya hidupnya dia, tapi dia sangat suka dengan lagu ini, Perkuat Desibel ini. Kenapa? Karena dia bilang sama saya dulu, "Nakku, ambillah ini Perkuat Desibel memang bagus, lagu aku jadi Jerman, lagu yang sadar dia Jerman, tapi Perkuat Desibel ini bangku, kita keluarga, makan aku daji mengenal dia." Itulah menjadi lagu favorit bapak kami, buat Tabita. Kalau Tabita dulu masih kecil, ada dia bisa belajar main keyboard. Setiap dia nyanyikan lagu itu jadi pujian dia. Sama satu lagi kita beri Yesus. Terima kasih. Ujian yang lain juga sangat menguatkan kami. Itu yang mungkin menjadi suatu berkat sekali buat saya hari ini, karena mungkin dibandingin dengan adik-adik saya dan Nyonya Joko Diko, adik saya yang kami berdua lah yang bersama-sama paling intens setiap hari mulai dari bangun, malam tidur yang berdua berawat. Jadi kami berdua cukup terpukul seperti tadi bilang, kadang-kadang di rumah suka misal pulang tuh suka sekali makan martabak. Jadi kalau kami makan di martabak, kami maksudnya cuma ada buahnya, pasti dia bilang, aku satu lagi, gitu. Kami sampai ke restoran, "Bapak, jangan apa ya, turunkan berat badannya." Gitu. Ya, kan. Jadi kami berdua ya terus bapak kami suka jajan. Jadi dia ada duitnya tuh, siapapun yang lewat jajan. Jadi itu jadi kenangan buat kami, terutama Karo yang setiap hari 24 jam berdepan dengan. Jadi di bangkunya itu ada satu di sini bangku, satu di situ bangku. Jadi mereka selalu berhadapan-hadapan. Teman Ruban, teman Merana, teman Ari. Udari dari sisa ada bangku dari bangku sisa ada dari kosong. Tapi itulah yang terima kasih mengingatkan kami untuk lebih support mama, dan buat kita yang masih ada orang tua, berpikir buat kita terhadap kita keselamatan. Aku mungkin kalau dibilang capek dulu merawat pulang, capek rasa sekarang hatiku menata hati. Sekarang tidak ada. Kalau lalu aku capek fisik, mandiin, kasih makan, kasih obat, ajak dia jalan-jalan, ajak dia berobat, ada fisik. Sekarang mulai ada fisik, tapi hatiku yang aku harus tata kembali. Walaupun dulu pulang pernah bilang,
Adi mati bagi aku bilang, udah saya pegangan dulu. Sebab aku mau rasa Tuhan Yesus. Mau jumpa aku sebab aku. Mau jumpa aku di bataku. Mau jumpa aku si surat-suratku selama belumku. Udah pegangan dulu. Itu suami bilang sama kami. Tapi kan selalu bilang, bilang, mana bisa. Benar, tidak bisa. Jadi itu yang mungkin menjadi kenangan buat saya. Saya mengucap terima kasih. Dan di sini ada bibi-bibi saya sebelum adik saya juga nanti akan menutup. Ini ada bibi saya di sini. Ada bibi yang mendengar kami dari Ciledug. Bibi mau bicara tadi. Ya, jujur, enak. Jujur kita kami baru Trinana, mengun Pak Prim, pastikan ditulis agenda kami karena pengaruh penibatan maka agenda. Memang aku pribadi kami sendiri dan harus bilang kami hari-hari kalian maka buka fotonya lalu kita lihat WA tuan begini satu-satu WA akan begini tidak kami WA nak kami beri dan mana kali ini sebenarnya jadi dia berpegang dalam-dalamku terwek ada sekali krimen dalam-dalamku tidak hati gunakannya kaki dan usai bumi jadi memang 10 hari sebelum dia haus teleponnya aku sama nakap pada ketemu Ciledug jadi aku angkat bisa mau angkat bisa mau teleponnya angkat nanti bukan misalnya namanya 2 hari dibuka jadi pagi dapat teleponnya nanti angkat kita sekali dari terakhir sudah 10 hari sejari jadi pikir telah malas tempat kami kerana kami telepon lain sebenarnya jadi hari Minggu di acara Yayasan Bangun undangan Membana, aku lah bagi undangan aku tapi dan Yayasan Bangun aku ikut ujak minggu ikut aku JM maka dan sangat sedai hari Minggu kami lalu kerana dua ada rumah ras Eda di rumah kami ras Eda kami yang mengenai kadindai aku rumah anak kerana jadi sebelah kami gelana terakhir kami sebelah dengan anak siap jadi bagian dalam tempat kami tentu hadir turun kita mohon berubah sahadata macam bagian usul hari dia kalau kami situ akan kami dia bapak kami jadi kami dia bagaimana bapak kami bergelut dia tidak dia sebagai bapak sesuai sama dengan namanya bahwa dia lah pemimpin kami bagaimana bersyukur kami jadi enak merana kami ini nanggal dari telepon di kali ketemu kena jadi ngomong berpindah ke situ lagi pas acara si perjumpaan terakhir hari Minggu perjumpaan kami si terakhir ini mau malam mati ketua amin pribadi sana mau malam ini tak pernah kami Grinana nyindu Grinana kayaknya ini mau puas melalui di anak-anak yang pernah monggo enak bakas sudah dari mata inspirasi remaja begini cara kami terakhir melalas hingga hari Minggu gaya dalam percakapan jadi ya itulah si kami B lain sangka-sangka 10 hari sebelumnya itu kok begitu kami dari bercakap sempat aku ujian dari percakapan kami si terakhir karena kami punya dulu ya jadi dalam siapa kami situ tak menjadi kenangan kami Grinana kalau ada memang dengan kalau ada yang kami itulah sadar si mereka Tuhan membaca lalu bersilah alu adeta tapi kita bahwa Tuhan si mereka begitu membaca Grinana sebab apa itu kita dan pasti kita mengalami si bagian dari mana ada si tiga sekali bujur juga si tempat terlihat dalam bujur berkelas Grinana kami kasih juga dia dalam permen kami kasih kami tentu kami adik kami kembali jadi keluarga Naomi apakah kita si Naomi kita akan sekali-sekali ke rumah keluarga Naomi dalam cerita mereka juga kita tantangan kita berhubungan dan jadi kami dengan keluarga kita tugas tandu Tuhan sempat Tuhan serbalas kami dengan kami lawan super tapi kami sudah kami kita jadi keluarga sudah kami dalam sekitar kami lagi wujud untuk yang bertugas
Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini kami dari keluarga almarhum Bapak kami, bulan kami, berterima kasih sekali untuk acara di malam hari ini di ibadah penghiburan keluarga kami. Dan kami berterima kasih di ibadah penghiburan ini tentunya menjadi kekuatan untuk keluarga kami, tentunya untuk ibu kami, ayah kami. Dan juga di malam ini kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Bin Malum Dewi Sinulinga yang telah membawakan kami malam hari. Dan juga terima kasih juga kami untuk dari kata-kata penghiburan yang disampaikan dari Penatua Diasan Emeritus yang diwakilkan Bapak Penatua Jennifer Lamun. Terima kasih juga buat kategorial yang diwakilkan oleh Menteri Bapak Ngesi Terlinting, Moria Nandi Desuding, dan juga terima kasih untuk pengurus PJJ dari sektor 1 sampai 9 dan Diakonia Umbun. Terima kasih untuk para pelayan KAN juga. Terima kasih juga untuk BTNR dan perhubungannya. Terima kasih juga kami sampaikan untuk BTNR Tanjung Priuk yang diwakili diakan Bapak Salubarus. Juga kami ucapkan terima kasih atas pujian yang tadi sudah disampaikan dari orang tua kami, yaitu Paduan Suara Moya Tanjung Priuk, ujian Mamre Rumput Tanjung Priuk, dan buku dan dari sektor Lanji. Dan juga nanti tentunya juga kami ucapkan terima kasih nanti dengan Bapak Penatua Bapak Riko sendiri nanti dengan doa untuknya. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat GBKP Tanjung Priuk dan Ibu yang sudah hadir di malam ini di ibadah penghiburan keluarga kami. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Kakrina, Rumput Tanjung Priuk Tuku, Tuhan sih memberikan berkat Bapak Kakrina. Kami hanya janji Toto sehat Kakrina, diberkati Kakrina, biar Kakrina kasih memberikan rumah kami, Tuhan jadi pengampun kami. Wujud. Dan ini kami ada satu pujian dari kami keluarga. Biarlah seperti pujian ini, kami juga boleh merasakan kekuatan dari Tuhan dengan apa yang kami rasakan saat ini. Di dalam kehidupan
Mari semoga kita